pribadi nggak terlalu ngerti soal forensik. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang paham soal forensik, boleh dong diberikan kejelasan. Halo Kak, Izzy Stitch ya. Kebetulan karena temen deket aku banget itu dokter spesialis forensik. Dan aku juga udah baca lagi nih buku forensik aku pas waktu masih di stase forensik. Jadi aku coba bantu jawab ya. Sebenarnya nggak ada hal yang perlu kita bingungkan dari perpindahan organ otak ke rongga dada maupun rongga perut pada jenazah yang sudah selesai dilakukan otopsi, teman-teman. Karena prosedur tersebut merupakan prosedur yang sudah biasa dilakukan oleh dokter spesialis forensik. Kita bisa lihat gambar di samping ini. Ini adalah gambar anatomi dari organ otak manusia ya, teman-teman. Secara garis besar bisa kita bagi menjadi tiga, yaitu ada otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau medula oblongata. Ketika dilakukan otopsi pada bagian otak, maka organ-organ tersebut akan dikeluarkan dari rongga kepala dan dilakukan pemeriksaan di luar tubuh. Di luar tubuh, otak akan dibagi menjadi tiga bagian besar yang tadi udah aku sebutin, dan masing-masing akan ditimbang. Setelah dilakukan penimbangan, maka organ-organ tersebut akan diiris, di mana otak besar akan diiris secara melintang dengan ketebalan irisan sebanyak 2 cm. Sedangkan otak kecil akan diiris sebanyak 1 kali, dan untuk batang otak akan diiris serupa dengan otak besar. Fungsi dari dilakukannya pemeriksaan otopsi pada otak adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan anatomi dari jenazah tersebut. Lalu bisa juga untuk melihat apakah ada tanda-tanda perdarahan, adakah bintik-bintik perdarahan, atau adakah sembab pada bagian otak, adakah penyakit, atau adakah tanda-tanda kekerasan. Untuk teman-teman yang belum kebayang organ otak itu seperti apa, pasti teman-teman udah sering makan nih di rumah makan Padang. Yap, benar banget. Otak mamalia itu sebenarnya strukturnya nggak beda-beda jauh, teman-teman. Jadi agak mirip sama otak sapi. Kalau teman-teman bisa ingat-ingat lagi nih, struktur otak sapi itu kayak gimana? Strukturnya itu lembut, mudah hancur, lumer, enak ya pokoknya. Bisa kita ibaratkan seperti tahu. Tapi itu kalau mateng. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau organ tersebut dalam keadaan mentah? Pasti akan sangat mudah hancur ya. Ketika organ tersebut sudah diiris, dibagi menjadi beberapa bagian, akan sangat susah untuk dikembalikan ke rongga kepala. Jadi akan besar kemungkinannya untuk terjadi rembes di antara jahitan-jahitan yang ada di kepalanya. Tentunya akan sangat tidak etis ya teman-teman kalau ada sebuah jenazah yang datang ke kita dalam keadaan baik, lalu kita kembalikan dalam keadaan yang seperti itu. Jadi, organ otak tersebut akan dimasukkan ke area yang berongga seperti dada maupun perut. Semoga bermanfaat ya.